sebenarnya yang kita kerjakan ini kerjaannya Disperindak, kerjaannya Ya, operasi UMKM sebenarnya betul, begitu betul. kan. Cuman ya kita tunggulah ada bupati dan wali kota baru, nanti kita dorong di situ. Tapi Ya, paling tidak kita sudah siapkan dulu apa yang bisa kita lakukan sehingga gagasan ini, ya, betul. praktek bisnis ini, dan dengan mudah nanti kita, ya ini mereka juga santai-santai aja nih, mana dipikir rakyat ini seperti apa. Ya. Jadi gini, Lawe, artinya saya selalu mendambakan Simalungun ini adalah artinya kita Simalungun lah ya dulu ya, atau Siantar Simalungun ini sudah sebenarnya menjadi salah satu kabupaten ataupun kota media terdepan di Indonesia. Ya. Justru saya selalu mendambakan, selalu saya katakanlah memimpikan bahwa Kabupaten Simalungun, masyarakat Simalungun, sebenarnya sudah saatnya kita berkembang pesat. Kenapa? Sekarang ini kita memiliki katakanlah sumber daya alam yang luar biasa. Kita telah dipertemukan atau ditunjukkan dengan katakanlah term of payment, bentuk-bentuk pembayaran yang sekarang ini sangat tren, sangat mudah, sangat simple. Bahkan boleh dikatakan sekedip mata orang sudah melakukan pembayaran. Nah, sekarang yang paling kita harapkan adalah bagaimana memberdayakan ini semua. Bagaimana masyarakat Simalungun yang selama ini tidak melihat peluang ini, wah, ini sangat bagus. Nah, ini baru ke tingkat katakanlah nasional, ke tingkat dalam negeri. Kalau kita masuk mungkin sumber daya alam itu nanti diperkenalkan tingkat katakanlah mancanegara, wah value-nya lebih tinggi lagi. Karena katakanlah segelas kopi untuk kita masyarakat lokal dengan segelas kopi dengan wisatawan itu berbeda. Itu berbeda. Nah, jadi sungguh kita harapkan saatnya atau kedepannya bahwa kekayaan alam yang kita miliki di Simalungun ini kita manfaatkan. Jadi kaitannya tadi seperti saya katakan tadi, sebenarnya peran daripada katakanlah pemerintah untuk melihat potensi-potensi pelaku-pelaku kreatif, pelaku-pelaku dunia usaha, yang mana yang kira-kira memiliki kemungkinan untuk dikembangkan, itu harus disupport atau didukung. Mereka lah yang memfasilitasi, mereka lah yang menjadi katakanlah penghubung kepada buyers tadi, kepada katakanlah media-media untuk melakukan pembayaran kemudahan. Sehingga masyarakat itu mereka pemahamannya akan semakin tinggi dan semakin artinya bisa mengikuti tren, bisa mengikuti model, bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin kalau di dalam pemikiran mereka sampai saat ini, tunaham boleh pembayaran nih, e-transfer, langdong ATM, langdong malam rumah. Padahal sebenarnya sekarang sudah berubah. Nah, jadi informasi yang seperti Lawi sampaikan ini sangat luar biasa. Dan sekarang yang saya lihat, tidak ada pembatasan masyarakat kota dengan masyarakat daerah ataupun di desa. Kenapa? Setelah ada internet. Nah, artinya seperti tadi, kalau sudah ada internet di kampung, mereka sudah bisa melakukan pembayaran, baik melalui e-money, digital, atau segala macam. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Inilah. Jadi yang saya lakukan dalam beberapa hari ini sebagai contoh bahwa hal kecil yang kita miliki, ini belum sumber daya alam, artinya hasil yang sudah kita lihat ketika saya kenalkan sekilas kepada masyarakat umum, wah, respon mereka itu sangat luar biasa. Ketika saya memperkenalkan satu produk kopi dalam 2 hari yang lalu kepada masyarakat, sampai hari ini pemesanan itu sangat luar biasa. Nah, ini baru satu produk. Kalau mungkin saya kenalkan ratusan produk yang ada dari Kabupaten Simalungun, perputaran ekonomi kita akan cepat. Dan saya mengharapkan itu tidak hanya dilakukan oleh saya, dilakukan oleh banyak orang, dilakukan stakeholder yang lain, bahkan kalau boleh didukung oleh pemerintah, didorong oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah. Apa kemudahan untuk saluran internet, buat di satu kampung itu internet dipercepat, di satu kabupaten, di satu kecamatan, di satu mungkin desa atau bagaimana. Nah, ini mungkin yang harus benar-benar kita katakanlah berikanlah kepada pemahaman kepada semuanya, kepada masyarakatnya, kepada pemerintahnya, kepada swastanya, stakeholdernya, agar kita sama-sama menggerakkan perekonomian ini sehingga ya masyarakat Simalungun secara umum cepat maju. Yang saya perhatikan dalam 2 hari ini adalah saya akhirnya bisa merasakan sebuah atmosfer ini menjadi salah satu membantu kami keluar daripada perekonomian di masa COVID-19 ini. Setelah 3 bulan porak-poranda industri pariwisata,
bahkan menghasilkan 50.000 pun kita tidak dapat 1 bulan. Tetapi dengan pola ini, wah, ini keren. Saya perkenalkan produk, saya up sedikit, ternyata peminatnya banyak. Kenapa peminatnya banyak? Justru situasi inilah yang kita manfaatkan. Masyarakat tidak pergi lagi ke toko, masyarakat tidak pergi lagi ke mall, masyarakat tidak pergi ke kedai, dia hanya pengen menunggu barangnya sampai di rumah. Dan ketika ini kita coba, ini berhasil. Nah, dari besok juga kami akan mencoba memproduksikan produk lain, termasuk itu kerupuk opak. Nah, kami akan mencoba. Mungkin kenapa opak? Apa sih opak? Tapi mungkin dengan kami kenalkan opak kepada katakanlah orang Medan dengan penduduknya 4 juta orang, kita katakanlah 0,5% yang pengen makan opak. Itu distribusinya udah lumayan itu. Mungkin armada kita yang selama ini tidak kita operasikan, kalau ini nanti memang apa, wah ini bisa kita operasikan hanya untuk mengantar opak nanti ke Medan. Atau kita nanti bekerja sama tentu dengan selain katakanlah bagian pengiriman barang. Jadi peluanglah banyak kali peluang. Jadi ini yang harus kita manfaatkan. Ya mungkin melalui saya Yuda Mardi dari Kabupaten Simalungun bisa mendorong seluruh masyarakat. Mari kita semua semangatlah. Itu hanya semangatlah. Aku sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Lai Maruli tadi ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan hari ini? Aku juga udah 3 bulan Lai. Udah 3 bulan aku di rumah ini. Tapi karena kebutuhan perusahaanku itu adalah perusahaan digital, justru kita lagi naik sekarang gitu loh, transaksinya lagi bagus. Betul. Gitu. Betul. Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga meluncurkan yang namanya KRIS itu. Nah, sekarang itu kita memang paling dianjurkan untuk melakukan transaksi-transaksi itu yang non tunai, cashless. Yeah. Nah, KRIS itu salah satu contohnya, salah satu contoh aja itu. Tapi itu memang benar-benar dasar. Hari-hari ini aku di rumah itu ada roti ketawa sama roti bulan, 1 kardus. Nah, untuk persiapan 3 bulan. Ayo kamu aku pesan itu sama ada 6 buruku di Pematang Purba. Simalungun. Ya, Simalungun lagi. Pematang Purba. Au perspinggan daw lah, sepinggan sepangarang gaul. Ada kan? Ya. Opung Henjai. Jadi aku pesan ini dia roti ketawa sama ada ikan teri di dalamnya, ikan teri. Ya kan, ikan teri sama ikan asin. Jadi kami selama katakan 2 bulan ini enggak kemana-mana. Emang di Pangapangai, Pausar-usar ya kan. Aku beli itu kan, ya aku transfer uangnya. Nah, sama Namboro. Namboro ini ya, uangnya gitu. Ya, palai lilian ini. Enggak, bukan apa-apa aku bilang. Sama kan belinya ke $1.000 dulu, ada ongkosnya, ada packingnya, kemudian biaya kirim. Pengirimannya itu logistiknya ternyata itu pakai jalan darat karena waktu itu nggak ada pesawat. Iya, JTR. Ya. Ya, jadi mereka pakai TNT. Aku bilang kenapa nggak pakai kantor pos? Aku kan per kantor pos Sinandau kan, mahal kantor pos di Wanomo. Ih, masih ngomong mahal kantor pos. Akibatnya JNE kan. Oke lah ya. Dia pakai JNE dia. Seminggu baru nyampe itu. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Memang banyak produk-produk yang Simalungun yang selama ini tersimpan kayak benda seperti itu ya. Kita naikkan lagi. Nah, banyak penasiam ya kan, bisa dari Pematang Purba dia mengirim ke Bandung. Ya, memang jalan darat hari. Dia dapat uang, kami dapat kenikmatan di sini. Ya. Sehingga hari-hari ini pun yang kami lakukan dari rumah itu belanja sayur juga online. Ya kan? Belanja apapun semuanya online. Ya. Jadi kantor pos, JNE sebenarnya sekarang itu harusnya hidup. Itu ya pertama. Kemudian yang terkait dengan orang-orang tadi kan orang-orang PHK dan sebagainya. Memang harus kita dorong. Yang di belakang saya ini lah yang di belakang saya ini adalah sirih. Saya sudah memulainya menanam sirih ini beberapa bulan yang lalu. Dan sirih ini nampaknya sudah lumayan mulai banyak. Dan saya yakin banyak masyarakat yang menunggu sirih. Padahal sirih, apa itu? Mungkin di masyarakat Simalungun, sirih itu dianggap sesuatu hal yang tidak penting. Ternyata setelah kita lihat, sirih ini, wah ini memberikan katakanlah manfaat yang sangat luar biasa sekali. Maka saya berpikir kalau kita memiliki lahan yang lebih cukup lagi, jadi hal-hal yang kecil seperti ini,
Mungkin ada teman-teman sahabat-sahabat kita di Kabupaten Simalungun yang menanam sirih ataupun membuat katakanlah gula merah ataupun pinang. Coba mari kita berkumpul. Ya, apa yang bisa kita buat? Siapa pembeli? Nah, kita lah yang mencoba memfasilitasi untuk mendapatkan buyersnya. Kalau mereka memiliki katakanlah keterbatasan dalam kontak, siapa kontaknya, siapa pembeli, kita siap. Nah, seperti saya katakan, kita siap mewakafkan diri kita untuk menjadi marketer, untuk menjadi katakanlah orang yang mempromosikan. Ya, jangan khawatir hal-hal lain. Jangan khawatir hal-hal lain. Mari kita secara bersama-sama. Kita bersama-sama membangkitkan perekonomian kita. Sehingga nanti kalau saya pun datang ke tempatnya Lawe Juta Mardi, sebanyak sudah mungkin wah senang kita bisa ngopi bersama. Karena kenapa? Semuanya sudah gembira. Tapi kalau perekonomian pun bagaimana ya ngiri-ngiri sedap juga, ya kan? Sama seperti kami juga. Kalau kami bertahan dengan konflik, istilahnya menunggu dan di rumah dan tidak ada aktivitas, sampai kapan dunia industri pariwisata juga kami tidak tahu kapan bangkitnya, mungkin kita kolab. Yang kami lakukan pada beberapa hari ini ada harapan. Dan harapan ini setelah nanti industri pariwisata ini normal, added value ini bahkan bisa melebihi apa yang mungkin kami dapat dari industri pariwisata. Kenapa? Ini akan menjadi sesuatu hal yang keren, ya, menjadi sesuatu hal yang bagus. Mungkin nanti saya mau perlu kopi ini, antar. Saya mau perlu ini, antar. Jadi berputar semua perekonomian, termasuk juga perekonomian kita. Ya, jadi Lawe, itu yang di belakang Lawe, sirih yang di belakang Lawe ini, kalau ada sirih 3 panah itu satu bengket, satu podi namanya itu 7.000 loh. Satu ini. Nah, 47.000 segini aja. Coba kita pikirkan. Nah, itu 47.000 yang membeli itu orang kita. Ya. Kalau yang membeli itu orang Malaysia, orang Singapura, saya nggak tahu berapa harganya itu. Bisa jadi 470.000. Nah, jadi saya selalu makanya kepada teman-teman juga, baik pelaku seni, ya kan? Apa keahlian Anda? Kalau keahlian Anda itu tolong diasah, pertahankan, dan tingkatkan. Jangan ditinggalkan. Baik kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita mungkin yang selama ini bertani, jangan tinggalkan. Sekarang di industri ini harus kita gerakkan. Yang mungkin permasalahan yang terjadi selama ini adalah sulitnya mendapatkan buyer, pembeli. Nah, kita yang harus siap. Saya siap juga menghalo-halokan. Contohnya, Simalungun ada gula, Simalungun ada gula merah, Simalungun ada jahe, Simalungun ada macam. Nah, mungkin di antara ratusan ribuan pertemanan, ada beberapa orang ini yang tertarik. Ketika mereka tertarik, kita pertemukan. Ketika mereka pertemukan, mereka melakukan bisnis, deal. Nah, akhirnya ini akan berefek kepada banyak hal. Jadi saya sangat simpati, artinya selalu walaupun diskusi-diskusi sederhana seperti ini, bisa artinya memberikan manfaat kepada masyarakat Simalungun secara umum, saya sangat senang. Dan saya selalu bangga kalau kita masyarakat Simalungun cepat maju. Kalau boleh cepat maju lah, janganlah menjadi, kadang-kadang kita juga miris bahwa kita itu terkesan kabupaten yang ketinggalan. Saya sangat tidak setuju, kenapa? Saya selalu melihat, menyaksikan dengan mata dan kepala saya sendiri bahwa kita ini sangat kaya sekali. Kaya sumber daya alam, kaya sektor pariwisata, itu luar biasa. Karena saya dari kacamata pariwisata itu, pariwisata Simalungun itu sangat luar biasa. Belum lagi Simalungun bawah, belum Simalungun atas. Kalau pariwisatanya ini dikelola, saya pikir masyarakat Simalungun itu sudah kaya lah. Nah, tidak ada alasan kenapa. Dan saya yakin kalau yang selama ini dia mungkin, ya katakanlah ini macam kedai-kedai yang dilakukannya itu mungkin tempat main-main kartu. Kalau wisata sudah banyak, itu akan dijadikannya menjadi tempat menjual souvenir. Nah, kalau satu hari mungkin dia hanya dapat 25 atau 50.000 dengan menjual souvenir, kalau ini sudah berkembang, pendapatannya bisa jadi 500.000. Nah, ini yang harus kita dorong. Sehingga kita, kalau boleh, Kabupaten Simalungun sudah menjadi kabupaten yang terkenal 10 besar di Indonesia. Hai, teman-teman. Kita pun bangga. Karena sudah ada bentuk pembayaran digital yang seperti diperkenalkan Lawe tadi, itu luar biasa. Dan saya sangat yakin bentuk pembayaran itu sekarang ini sudah sampai ke tingkat desa-desa. Bukan hanya pelaku pariwisata lagi atau pelaku bisnis usaha besar, tidak. Karena sekarang semuanya mudah. Yang penting ada jaringan internet. Nah, ada jaringan internet,
semuanya. Saya pikir begitu lah ya. Artinya di bentuk pembayaran itu tadi nanti mungkin secara akhirnya detail penjelasan itu ya mungkin lebih lagi nanti mungkin lebih diperkenalkan. Tapi kalau yang saya tangkap adalah penjelasan itu kemudahan pembayaran sekarang ini sangat luar biasa. Artinya kita jangan lagi disuntukkan dengan sonaha holi pembayaran nih, sonaha transfer nih, sonaha pengiriman duit nih. Tidak itu lagi. Boleh dikatakan sudah tinggal hanya begini transaksi. Dikirim dari Jakarta sampai ke $1.000. Dikirim dari Jakarta, itu menit langsung ke rekeningnya di Haranggaul. Jadi, apalagi kenapa kita tidak manfaatkan ini semua? Kenapa jadi masyarakat atau kabupaten atau pemerintah kota yang lain yang cepat memanfaatkan? Kenapa bukan kita masyarakat Simalungun yang dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa ini? Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita semuanya sudah lengkap, tinggal menggerakkan ini. Ya, oke. Menggerakkan. Dan saya siap istilahnya untuk mendapatkan atau memperkenalkan kepada buyers. Oke, jadi gini, mungkin dari Bandung atau dari Jakarta, ya. Mungkin itu ada order dari grupnya James, grup WA entah dari manapun itu mungkin ada yang order kan. Itu kan diberikan aja ke Lovely Holiday kan. Nah, mungkin ada order ke Lovely Holiday, tapi barangnya ada di Raya. Bisa kami juga yang masuk ke situ kan kira-kira begitu. Iya. Iya. Oke, jadi mungkin yang penting ke depan supaya ini lebih terwujud, ya mungkin Lovely Holiday dibikinlah QRIS-nya dari James. Dibikinlah QRIS-nya. Ya. Diuruslah. Mungkin dengan itu nanti Lovely Holiday punya lah itu kan. Nah, itu punya. Oke. Saya juga bikin. Dan kalau misalnya ada orderan, kita bikinlah poolingnya itu di Lovely Holiday. Ya. Kalau ada order dari saya pool di Lovely Holiday. Tapi kalau ada barang yang bisa saya pasok dari Simalungun, saya kirim juga ke Lovely Holiday. Dan Lovely Holiday lah yang berhubungan dengan customer. Kan bisa begitu kan? Apapun kegiatan kita selama pandemi Corona ini, itu kita bisa melakukan hal-hal kreatif yang bisa meningkatkan produktivitas kita sesuai dengan keahlian kita. Ya. Di Simalungun, kita bicara Simalungun ya, di Simalungun itu semua potensi ada, semua sumber daya ada, dan itu kita tinggal menaik kelaskan. Jadi ada untungnya juga Corona ini, sehingga sekarang orang itu sudah melek teknologi. Paksa kita melek teknologi, dipaksa kita, tadinya Facebook itu buat senang-senang, sekarang itu udah buat bisnis. YouTube itu memang luar biasa, ya. Orang sekelas itu lagi Sertika Sinaga yang viral itu juga bisa menghasilkan uang ya, dengan cara-cara kreatif. Ya. Itu bisa kreatif. Kreatif. Luar biasa. Ada seperti itu aja. Ya. Ya, yang kedua, ya dari sisi bisa dibilang pemerintah juga ini ya. Pemerintah itu sekarang mendukung UMKM, koperasi itu dengan membuat berbagai kemudahan-kemudahan. Termasuk mendorong bagaimana supaya pembayaran non tunai, ya, pembayaran itu ditingkatkan. Ya, itu juga mencegah orang supaya tidak terkena si corona, harus corona, jangan kena itulah. Ya. Nah, aku bisa menjelaskan detail mengenai kris ini ya, bahwa kris ini bukan hanya GoPay, OVO segala macam, itu semua jadi satu nanti Lawe. Satu lah ya. Lawe bisa bayar dari OVO, dari GoPay hanya dengan menunjukkan ke satu ini Indonesian Standard tadi itu, ya kan? Mungkin di daerah belum banyak digunakan ini. Ini baru Januari kemarin oleh BI disosialisasikan. Jadi yang kalau Juta Mardi ini cepat nih selalu ini. Tulan adong kita halak Simalungun berkecimpung di bidang digital payment. Luar biasa. Iya. Dengan relaan, dengan apa namanya, jangan dilihat aku itu mau jualan gitu loh. Kawan-kawan kan gitu. Kadang-kadang dilihat, seperti itu. Jadi ini program pemerintah untuk mempermudah transaksi pembayaran gitu. Jadi e-money atau kris ini itu maksimalnya sebenarnya 2 juta. 2 juta. Jadi cocok untuk pembayaran apa namanya belanja. 2 juta, tapi perputarannya account itu bisa 20 juta. Cuma kalau kita jadi merchant pedagang, ya itu
merchant atau pedagang yang menggunakan kris itu melalui proses di BI juga, ya. Tapi kami bisa bantu mempercepat itu sehingga akunnya itu bisa besar. Cuma karena sebenarnya termasuk influencer lah ya, termasuk influencer, Lawe Maruli maupun Juta Mari itu influencer. Jadi ahane saat pun nasihami tangan halak. Itu yang bikin aku ini. Aku di belakang kalian aja lah, di belakang kalian. Kalau nanti mau bikin pembayarannya lancar, aku bantu gitu. Kalau perlu nanti kita bikin supaya yang namanya produk-produk itu, sumber daya itu nanti kita angkat. Nah, kita Mardi paling tahu tuh produk unggulan apa di Simalungun itu. Ya, selako, kacang, bahut. Si bahut boydo ya, dikeripik bisa. Ya, keripik. Bisa, garupan bersunari. Semua bisa gitu loh. Asal ada medianya. Nah, Ayah Maruli itu udah cocok jadi influencer. Juta Mardi juga gitu. Banyak influencer Simalungun. Oke. Nah, jadi aku nanti di belakang aja. Oke. Ayo dah. Kira-kira itu kita punya kris nanti. Ya, kira-kira itu. Mungkin kita lanjutkan lagi karena Lawe Maruli udah jam maghrib juga ini. Ya, halo. Sholat Lawe. Tapi oke, sebelumnya saya terima kasih. Artinya percakapan 3 arah kita ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Terutama saya juga tadi tertarik yang seperti memang saya kebetulan kami juga ada juga bergerak di Money Changer ya. Jadi tapi saya sangat tertarik, barangkali kita akan kerjasama. Nanti mungkin secara pribadi saya juga akan telepon untuk bertanya-tanyakan ini segala macam, dan saya sangat tertarik untuk join di program itu. Dan yang lebih tertarik tadi saya itu adalah masalah untuk melakukan pembayaran baik dari yang katakanlah nominal terkecil sampai yang nominal terbesar. Contohnya itu sangat istilahnya akan ada kemudahan-kemudahan. Jadi saya juga akan mencoba mendorong seluruh pelaku-pelaku pariwisata, yang mitra-mitra saya juga, teman-teman kami juga yang banyak di dunia katakanlah wisata atau dunia usaha yang lain, ya barangkali untuk mengenal produk ini.